Perkenalkan, nama saya Nabila Rasyati Agusra dengan NIM 2305831 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Implementasi Strategi Usaha Basrizal Koto dalam Pembuatan Bisnis Usaha Kue Kaktus. Pengesahan proposal kewirausahaan dengan judul Implementasi Strategi Usaha Basrizal Koto dalam Pembuatan Bisnis dengan usaha yaitu penjualan kue kaktus, dengan ketua pengusul saya sendiri, dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Sukardi MT. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakangi oleh banyaknya varian produk makanan dalam bentuk kue yang setiap hari dikonsumsi. Kita banyak mencari makanan yang unik dan baru untuk kita nikmati, namun kebanyakan makanan itu berbentuk hal yang sederhana dan tidak bervarian atau sesuatu yang unik di dalamnya. Maka dari itu, kelompok kami akan memulai sebuah usaha di mana usaha ini cukup menjanjikan, yaitu dengan membuka usaha kue kaktus. Yang mana kue kaktus ini memiliki keunikan rasa yang baru sehingga bisa memikat banyak orang yang telah jenuh dengan varian kue yang itu-itu saja. Kue kaktus adalah salah satu kue yang unik dan menarik, tidak hanya dari segi penampilan tetapi juga rasanya yang lezat. Bentuk yang menyerupai kaktus membuat menjadi daya tarik tersendiri. Ini seringkali menjadi pilihan untuk acara-acara spesial seperti pesta ulang tahun, pernikahan, atau bahkan hanya sebagai cemilan sehari-hari yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu rumasan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara agar orang-orang dapat menikmati kue dengan jenis yang baru. Kedua, bagaimana cara orang-orang dapat beli kue kaktus. Selanjutnya tujuan kegiatan. Yang pertama ada agar orang-orang dapat merasakan varian kue baru yang unik. Terus, agar orang-orang dapat membeli kue kaktus. Luaran yang diharapkan dari usaha ini agar kami berharap untuk diberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan kepada pelanggan kami yang ingin setiap pelanggan merasakan kegembiraan dan kepuasan saat mereka menikmati kue kaktus kami. Dengan ini kami berkomitmen untuk menyajikan produk dengan berkualitas yang tinggi dan tak hanya memanjakan lidah tapi juga menyenangkan mata dengan penampilannya yang menakjubkan. Manfaat kegiatan ini adalah dengan membuka usaha ini, masyarakat dapat merasakan pilihan kuliner yang beragam dari usaha ini, dapat menambah variasi pada pasar kue, peningkatan kreativitas pembuatan kue ini melibatkan proses kreativitas dan mengembangkan keterampilan dalam seni kuliner. Pengalaman kuliner ini yang menyenangkan menikmati kue kaktus bukan hanya tentang rasa tetapi juga pengalaman visual yang meningkat, dan juga pelanggan dapat merasa senang dan terhibur saat melihat serta mencicipi kue kaktus yang unik dan indah. Gambaran umum rencana usaha. Berbagai jenis kue di masyarakat memang cukup banyak jenisnya, mulai dari rasa maupun bentuknya. Dan kue memang sering dijadikan sebagai cemilan. Salah satunya yaitu kue kaktus yang merupakan satu jenis kue yang dibuat dengan bentuknya yang sangat unik menyerupai tanaman kaktus. Dan karena itulah diberikan nama kue kaktus. Rasa kue ini memiliki rasa yang manis dan teksturnya lebih renyah, membuat semua orang mencari kue ini. Kue ini termasuk dalam golongan jenis kue kering yang banyak disukai semua khalayak, berbagai khalayak seperti kalangan atas hingga kalangan menengah ke bawah. Saat ini kue kaktus sangat banyak dijumpai di toko-toko terdekat, sehingga di swalayan bahkan di pasar tradisional sekalipun. Selain sangat mudah dibuat, kue ini juga cocok disajikan ketika Hari Raya Idul Fitri, ya, untuk disuguhkan kepada para tamu ataupun acara-acara besar lainnya. Ini juga cukup unik karena sangat menarik perhatian bagi para penggemarnya. Tingginya permintaan pelanggan akan kue kaktus sehingga membuat peluang usaha kue kaktus patut diperhitungkan. Untuk mengawali kegiatan produksi kue kaktus, kita memperhatikan aspek sumber daya sebagai pendukung bahan baku produksi. Pertama, kita akan mengamati toko-toko di sekitar lingkungan rumah seperti minimarket atau swalayan terdekat, dan juga di warung-warung yang menjual produk makanan dan minuman. Kita tidak hanya akan mendatangi warung-warung atau beberapa toko saja, tapi
Kami akan melakukan penjualan melalui rumah dan via online melalui all shop atau online shop yang ada dan juga mempromosikan melalui sosial media. Analisa produk, di mana produk ini merupakan makanan ringan berupa kue kering yang cocok dijadikan cemilan bersama keluarga maupun teman dan makanan yang cocok untuk disajikan kepada para tamu. Analisa pemasaran, yang pertama terdiri dari strength atau kekuatan. Untuk pemasaran, kami akan lebih memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Melalui sosial media, kami memasarkan produk ini melalui Facebook, bahkan sosial media lainnya. Selain mudah dan praktis, penggunaan media sosial ini sebagai lapak iklan lebih menjanjikan, karena telah banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akun media sosial sendiri, sehingga peluang konsumen untuk melihat produk akan jauh lebih besar. Tetapi untuk mengatasi hal itu, kami akan lebih berusaha dengan berbagai inovasi seperti penambahan pasta selai sebagai topping agar para konsumen lebih tertarik untuk mencoba kue yang kami produksi. Selain itu, untuk menarik perhatian, kami juga memberi sedikit inovasi dengan memberikan topping tambahan pada produk. Weakness atau kelemahannya dari produk kami yaitu dalam merencanakan pemasaran produk kami ini pasti akan banyak pesaing pertebaran. Produk pun yang kami jual melalui lapak atau toko, maka daya saing akan lebih besar dan akan sulit pada tahap permulaan. Selanjutnya, kami juga sangat paham bahwa banyak sekali kekurangan, mulai dari produk yang tidak terlalu menarik, tingkat pembuatan yang harus teliti dan tekun hingga target pasar yang tidak terlalu pasti. Perhitungan ekonomi, untuk perhitungan perencanaan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asumsi, yang dimana terdiri dari beberapa bagian seperti kami memperhatikan masa penggunaan untuk etalase atau gerobak dalam jangka waktu selama 4,5 tahun, lalu masa penggunaan untuk wadah dalam jangka waktu selama 3,5 tahun, selanjutnya masa penggunaan untuk baskom dalam jangka waktu 3,5 tahun juga, selanjutnya yaitu masa penggunaan untuk pengaduk dalam jangka waktu selama 3 tahun, lalu masa penggunaan untuk wajan dalam jangka waktu selama 3,5 tahun, dan masa penggunaan untuk peralatan penggoreng dalam jangka waktu 3,5 tahun, masa penggunaan untuk kompor dan tabung gas dalam jangka waktu selama 4 tahun, masa penggunaan untuk nampan dan serbet dalam jangka waktu selama 3 tahun, dan masa penggunaan untuk peralatan tambahan lain dalam jangka waktu selama 3,5 tahun. Investasi ini bisa dilihat dari tabel yang kami buat tentang peralatan dan harganya berapa saja dan jumlah investasi yang kami berikan, serta jumlah operasional per bulan dari biaya tetap dan penyusutan gerobak atau etalase kami dengan nilai yang telah dicatatkan, ini yang telah kami asumsikan bersama, serta penyusutan wadah dan berapa penyusutan dari asumsi barang-barang yang dan media yang kami butuhkan untuk pembuatan kue kaktus. Kami pun juga memberikan asumsi atau perhitungan tentang pendapatan per bulan jika kami membuka usaha kue kaktus, di mana penjualan rata-rata seperti 10 toples dengan harga 1 toples yaitu 15.000 dikali dan akan dapat hasilnya yaitu 150.000. Lalu 150.000 dikali dengan 1 bulan akan terciptanya jumlah uang sebesar 4,5 juta dengan keuntungan per bulan atau laba sama dengan total pendapatan dikurang dengan total biaya operasional. Dari contoh hitungan analisa usaha kue kami dapat disimpulkan bahwa dengan nilai asumsi biaya sebanyak 2 juta lebih yang dikeluarkan untuk biaya pembelian peralatan investasi serta alokasi penggunaan biaya sejumlah 44.000 untuk biaya tetap, dan untuk biaya variabelnya sendiri sejumlah 3.450.000 lebih, dan untuk biaya operasional sendiri sejumlah 3.400.000 lebih. Berdasarkan hasil perhitungan analisa usaha kue kaktus di atas, bisa diasumsikan bahwa penerimaan hasil penjualan kue akar dalam satu hadiah sebanyak 10 toples, dan untuk harga hasil penjualan 1 toples telah dipatok seharga 15.000. Oleh karena itu, rata-rata dari hasil penjualan kue akar kelapa akan mendapatkan uang sejumlah 150.000. Namun jika usaha tersebut dihitung dalam jangka per bulannya, maka perolehan keuntungannya sebanyak 1 juta
5.000 dengan lama modal baik dalam jangka waktu 2 bulan. Bab 3 tentang metode pelaksanaan yang terdiri dari alat dan bahan. Alat yang digunakan seperti wadah, etalase, mixer, baskom, wajan, dan peralatan penggorengan yang dibutuhkan untuk membuatan kue kaktus. Alat bahan yang dibutuhkan seperti telur ayam, air, gula pasir, tepung terigu, margarin, garam, dan minyak goreng. Pembuatan terdiri dari beberapa tahap, bisa dilihat dari bagaimana cara mencampurkan bahan-bahan, lalu membentuknya seperti seperti kaktus, dan bagaimana cara menyajikannya atau bagaimana cara memasaknya berapa menit. Proses pemasaran seperti produk, di mana produk akan lebih memperhatikan tentang segmen, target, posisi. Jika membahas tentang segmen, sasaran usaha ini adalah masyarakat yang ada di Kota Padang. Target kami atau target usaha ini adalah anak-anak hingga orang tua. Lalu usaha ditempatkan juga berada di Kota Padang. Strategi pemasaran ini melakukan beberapa cara seperti penyebaran informasi secara langsung. Bisa dilakukan dengan cara yaitu dari mulut ke mulut, dari satu individu ke individu yang lain, kelompok ke kelompok yang lain. Kedua, penyebaran informasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media sosial seperti atau bisa disebut dengan strategi internet marketing. Dapat dilakukan dalam media sosial yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Ketiga, pembuatan atau membuat pengemasan yang menarik. Untuk menarik konsumen tentunya pengemasan sangat dipentingkan untuk menarik para konsumen. Lalu ada harga, lokasi yang direncanakan akan ditempatkan. Lalu ada promosi, ada beberapa promosi yang ingin kami lakukan seperti pembuatan logo, brand, brosur, pamflet, website, dan melakukan sosialisasi kepada warga sekitar. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan, yaitu anggaran biaya ringkasan atau anggaran biaya disusun sesuai dengan format. Dapat lihat dari tabel berikut. Yang pertama, tabel tentang format ringkasan anggaran biaya produksi kue kaktus. Lalu ada jadwal kegiatan. Kesimpulannya adalah kue kaktus merupakan salah satu kue yang populer, sudah lama ada, bahkan menjadi satu kue favorit dan harus ada setiap hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, hajatan, pesta, bahkan juga menjadi cemilan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi seiring berjalannya waktu, kue kaktus juga ditinggalkan oleh para pencintanya, apalagi tidak inovasi dari kuenya. Untuk itu perlu adanya pengembangan dalam pembuatan kue kaktus agar tidak ditinggalkan. Banyak para pengusaha saat ini mulai berinovasi dalam pembuatannya. Terakhir, saran diharapkan dari proposal ini dapat memberikan semangat untuk memulai suatu usaha yang menguntungkan dan menjadikan diri lebih kreatif lagi dalam berinovasi agar dapat menarik konsumen dan juga memuaskan mereka dengan inovasi yang dilakukan.